Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmayuni dari jurusan Akuntansi 2016, Universitas Andalas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yakni mengenai pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Di sini saya sebelumnya akan berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bu Rahmi Desriani, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya dan memberikan motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan penelitian ini. Selanjutnya, saya berterima kasih kepada dosen penelaah saya nantinya yang akan memberikan masukan yang sangat berarti sehingga penelitian ini akan menjadi lebih baik lagi. Dalam penelitian ini terdapat 5 topik pembahasan, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis data dan pembahasan hasil penelitian, dan bab 5 penutup. Pertama kita masuk pada bab 1 pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Auditor merupakan seseorang yang menyatakan suatu pendapat atas suatu laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dalam hal kewajaran yang sifatnya material, posisi keuangan, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Saat ini, auditor menjadi perhatian publik terkait kasus-kasus yang berhubungan dengan profesinya, tak terkecuali auditor pemerintah. Auditor pemerintah merupakan seorang yang bekerja di instansi pemerintah yang bertugas untuk melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atas pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Oleh karena itu, auditor pemerintah merupakan pihak yang sangat berperan dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara. Auditor serta menunjukkan profesionalismenya dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Auditor pemerintah dibagi dua, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Di Indonesia yang terdapat auditor eksternal adalah Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPK, dan auditor internal yang biasa disebut dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Berdasarkan PP nomor 60 tahun 2008, BPKP merupakan aparat pengawasan internal pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang melakukan pengawasan internal terhadap akuntabilitas negara atau atas kegiatan tertentu. Standar Profesional Akuntan Publik tahun 2011 menjelaskan bahwa auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa apakah laporan keuangan bebas dari salah saji yang material, baik disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan. Seperti halnya kasus-kasus kecurangan yang semakin marak terjadi. Kasus ini merupakan salah satu permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh negara maju saja, tetapi juga negara berkembang seperti Indonesia juga banyak mengalami kasus-kasus kecurangan. Hal ini terjadi akibat dari kondisi perekonomian yang tidak menentu beberapa tahun terakhir, dengan berbagai cara yang terus berkembang, sehingga kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga harus terus ditingkatkan. Bagaimanapun juga, auditor dituntut untuk tetap mampu mendeteksi kecurangan seandainya terjadi kecurangan dalam melaksanakan tugas auditnya. Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan pribadi atau kelompok dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung dapat merugikan pihak lain. Kecurangan yang seringkali terjadi adalah dengan memanipulasi laporan keuangan yang mengakibatkan salah saji yang material dalam laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini merupakan subjek utama dalam melaksanakan audit. Menurut Suryo tahun 1999, istilah kecurangan berbeda dengan kekeliruan. Faktor utama yang membedakan antara kecurangan dan kekeliruan adalah tindakan yang mendasarinya. Jika tindakan tersebut dilakukan secara sengaja, maka itu disebut dengan kecurangan. Tetapi jika tindakan tersebut dilakukan secara tidak sengaja, maka itu disebut dengan kekeliruan. Untuk mendukung kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, auditor perlu memahami dan mengerti apa itu kecurangan, jenis kecurangan, karakteristik, serta cara untuk mendeteksinya, atau yang biasa dikenal dengan red flags.
Red flag merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dari keadaan normal. Red flag juga bisa menjadi petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Meskipun timbulnya red flags tidak selalu mengindikasikan kecurangan, namun red flags biasanya timbul di setiap kasus kecurangan yang terjadi, sehingga menjadi tanda peringatan bahwa kecurangan terjadi. Dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam mendeteksi kecurangan, auditor perlu didukung oleh sikap, kompetensi, independensi, profesionalisme, dan pengalaman. Auditor harus mempunyai kemampuan tersebut untuk menemukan adanya indikasi kecurangan yang mungkin terjadi. Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa sikap seorang auditor yang berhubungan dengan pribadinya adalah kompetensi, independensi, dan skeptisme profesional. Oleh sebab itu, auditor harus mempunyai sikap-sikap tersebut agar tidak gagal dalam mendeteksi adanya kecurangan. Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus memiliki keterampilan, pengetahuan, pendidikan, keahlian, pengalaman, serta kompetensi lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Selain kompetensi, sikap independensi juga harus dimiliki oleh seorang auditor. Yang dimaksud dengan independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal untuk melaksanakan tanggung jawab audit internal secara objektif. Sikap lainnya yang harus dimiliki auditor adalah profesionalisme. Penggunaan pencermatan profesional menekankan tanggung jawab setiap auditor untuk memperhatikan standar audit, untuk mempertimbangkan penggunaan audit berbasis teknologi dan teknik analisis data lainnya. Yang terakhir yang harus dimiliki auditor adalah pengalaman. Kematangan auditor dalam melaksanakan audit tidak hanya ditentukan oleh pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan, tetapi juga pengalaman yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widya Stuti dan Pamuji tahun 2009 tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, memberikan kesimpulan bahwa kompetensi, independensi, dan profesionalisme berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang dibahas pada latar belakang, maka permasalahan yang menjadi pokok pembahasan peneliti adalah yang pertama, apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? Yang kedua, apakah independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? Yang ketiga, apakah profesionalisme berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? Dan yang terakhir, apakah pengalaman berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Yang kedua, untuk mengetahui mengenai pengaruh kompetensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Yang ketiga, untuk mengetahui mengenai pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Yang keempat, untuk mengetahui mengenai pengaruh profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Yang kelima, untuk mengetahui mengenai pengaruh pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, sebagai bahan penyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat kesarjanaan jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi. Yang kedua, bagi kantor BPKP Perwakilan Sumatera Barat, yaitu diharapkan bermanfaat untuk dapat meningkatkan bahan masukan perusahaan, khususnya dalam meningkatkan pendeteksian kecurangan yang di masa akan mendatang. Yang ketiga, bagi akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang yang sama dan sebagai kontribusi untuk mengembangkan ilmu audit. Selanjutnya masuk pada bab 2. Dalam bab 2 berisi tentang kajian teori, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka pemikiran. Selanjutnya kajian teori. Menurut Sukrisno Agus tahun 2012, auditing merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara teknis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
Auditing mempunyai 3 elemen fundamental. Yang pertama, seorang auditor harus independen dan kompeten. Yang kedua, auditor bekerja mengumpulkan bukti untuk mendukung pendapatnya. Yang ketiga, hasil akhir dari auditor adalah laporan audit yang harus disampaikan kepada para pemakai laporan keuangan yang berkepentingan. Auditing adalah pihak yang wajib mendeteksi mencegah terjadinya kecurangan, tidak terkecuali auditor pemerintah. Auditor harus bersikap independen, tidak boleh memihak kepada pihak manapun, kecuali kepada kebenaran dan objektivitas. Secara intelektual harus bersikap jujur dan tidak bias, serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Sedangkan menurut Arens tahun 2008, jenis audit dibedakan menjadi 3. Yang pertama, Financial Statement Audit, yaitu audit yang dilakukan oleh auditor independen yang terhadap laporan keuangan disajikan oleh klien untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Yang kedua, Compliance Audit, yaitu menentukan apakah peraturan, kebijakan, hukum penyajian, atau peraturan pemerintah dipahami oleh perusahaan atau manajemen yang diaudit, ukuran kesesuaian audit tahunan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, audit operasional, yaitu meliputi tinjauan sistematis atau keseluruhan aktivitas orang dalam kaitannya dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Selanjutnya, kecurangan. Kecurangan pada umumnya dikaitkan dengan penipuan atau perbuatan curang yang mengandung konsekuensi hukum. Kecurangan adalah resiko yang dihadapi oleh setiap entitas yang sifatnya sangat merugikan perusahaan. Kecurangan menurut IAPI tahun 2013 adalah suatu tindakan yang disengaja oleh suatu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Penyebab terjadinya kecurangan atau fraud. Fraud Triangle Theory adalah suatu konsep yang dikemukakan oleh Creasy mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan, di mana faktor-faktor tersebut dikenal dengan istilah fraud triangles. Teori triangle membahas mengenai 3 elemen yang mendasari terjadinya kecurangan pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu tekanan atas masalah keuangan ataupun pekerjaan dalam mencapai target. Yang kedua, kesempatan untuk melakukan kecurangan. Dan yang ketiga, rasionalisasi dari pelaku kecurangan. Selanjutnya, klasifikasi kecurangan. Menurut Eichfeld tahun 2006, kecurangan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kecurangan laporan keuangan, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang dapat merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial ataupun non-finansial. Yang kedua, penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran biaya secara curang. Yang ketiga, korupsi. Syarat yang bisa dijerat undang-undang korupsi yang pertama, melawan hukum, memperkaya diri sendiri. Yang ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Yang keempat, kecurangan yang berkaitan dengan komputer. Kecurangan yang terjadi menggunakan komputer sebagai tools yang dilakukan tindakan kecurangan, seperti memanipulasi data atau memasukkan data yang tidak benar, pencurian informasi, dan harta kekayaan penggunaan atau penjualan jasa komputer secara tidak sah, bahkan kecurangan keuangan atau pencurian kas. Menurut Albert dan kawan-kawan tahun 2012, cara yang efektif untuk mengurangi kecurangan yang pertama, mempertahankan budaya jujur dan beretika tinggi. Yang kedua, menilai resiko kecurangan, mengembangkan respon konkret untuk mengurangi resiko dan menghilangkan peluang terjadinya kecurangan. Untuk melakukan pencegahan, setidaknya ada 3 upaya yang harus dilakukan. Yang pertama, membangun individu yang di dalamnya terdapat kepercayaan dan keterbukaan, membangun sistem yang terintegrasi dan standarisasi kerja, serta membangun sistem monitoring. Selanjutnya, kompetensi. Menurut Arens dan kawan-kawan tahun 2011, kompetensi merupakan suatu keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan.
Sikap kompetensi diperlukan agar auditor dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada tidaknya kecurangan, serta mengetahui trik-trik rekayasa yang dilakukan dalam melakukan kecurangan tersebut. Karena keahlian yang dimiliki auditor dapat menjadikannya lebih sensitif terhadap tindak kecurangan. Selanjutnya, sikap yang harus dimiliki auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah independensi. Dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan, auditor mendapatkan kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan lainnya untuk membuktikan kewajaran laporan keuangannya. Oleh karena itu, seorang auditor harus memiliki sikap independensi terhadap kepentingan klien, para pemakai laporan keuangan, dan kepentingan akuntan publik itu sendiri. Independensi merupakan suatu sikap mental yang harus dimiliki auditor untuk tidak memihak dalam melakukan audit. Masyarakat pengguna jasa audit memandang bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksa, pembuat, dan pemakai laporan keuangan. Jika posisi auditor terhadap hal-hal tersebut tidak independen, maka hasil kerja auditor menjadi tidak berarti sama sekali. Konsep independensi menurut Halim pada tahun 2008 berkaitan dengan yang pertama, independensi pada diri pribadi auditor secara individual. Yang kedua, independensi pada seluruh auditor secara bersama-sama dalam profesi. Independensi pada diri pribadi auditor secara individual merupakan pikiran, sikap tidak memihak, dan percaya diri yang mempengaruhi pendekatan auditor dalam pemeriksaan. Sedangkan independensi pada seluruh auditor secara bersama-sama dalam profesi merupakan persepsi yang timbul oleh anggota masyarakat keuangan dan masyarakat umum tentang persepsi akuntan sebagai kelompok. Selanjutnya, profesionalisme. Seseorang dikatakan profesional jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. Yang kedua, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, menjalankan tugas profesi dan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Auditor internal harus dilaksanakan secara ahli dan dengan ketelitian profesional wajib dimiliki oleh setiap auditor internal. Yang terakhir adalah pengalaman. Menurut Sucipto tahun 2007, pengalaman merupakan suatu pengetahuan atau keahlian yang diperoleh dari suatu peristiwa melalui pengamatan langsung ataupun berpartisipasi dalam peristiwa tersebut. Pengalaman akan mempengaruhi sensitivitas auditor terhadap syarat-syarat kecurangan. Dengan adanya sikap kompetensi, independensi, profesionalisme, dan pengalaman yang dimiliki auditor, maka auditor akan lebih mudah menemukan adanya indikasi kecurangan yang mungkin terjadi, sehingga kasus kecurangan bisa teratasi lebih cepat atau lebih dini. Mendeteksi kecurangan merupakan upaya untuk mendapatkan indikasi awal yang cukup mengenai tindak kecurangan, sekaligus mempersempit ruang gerak para pelaku kecurangan. Upaya ini bisa berlangsung relatif cepat, tetapi terkadang harus membutuhkan kesabaran hingga berbulan-bulan. Cepat atau lambatnya pendeteksian dapat dikatakan bergantung jika yang pertama faktor di pihak pelaku, yaitu kemampuannya menyiasati sistem atau menutup celah dari praktek kecurangannya, sehingga menentukan tingkat kerumitan suatu tindak kecurangan. Yang kedua, faktor yang ditentukan oleh kapasitas auditor sendiri, yaitu kemampuannya mengembangkan audit berbasis risiko dan membangun jaringan informan dengan tetap bersikap hati-hati. Selanjutnya, kita masuk ke dalam penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini pada tahun 2009. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Agriawan pada tahun 2014. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Widya Stuti dan Pamuji pada tahun 2009. Yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Suryani dan Herfinda pada tahun 2016. Yang kelima, penelitian yang dilakukan oleh Didi Atmaja pada tahun 2016. Selanjutnya, hipotesis. Dari penelitian terdahulu, hipotesis yang dikembangkan yang pertama adalah kompetensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Yang kedua, independensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Yang ketiga, profesionalisme berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Yang keempat, pengalaman auditor berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Selanjutnya masuk kepada kerangka pemikiran.
yang dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya masuk pada bab 3. Pada metodologi penelitian, rancangan penelitian ini menggunakan metode korelasional, yaitu tipe penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan korelasional antara dua variabel atau lebih. Objek pada penelitian ini adalah kantor BPKP Perwakilan Sumatera Barat. Populasi atau sampel pada penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada BPKP Perwakilan Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data yaitu kuesioner atau angket dengan menggunakan sumber data primer. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik dengan menggunakan SPSS. Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah kompetensi, independensi, profesionalisme, dan pengalaman. Sedangkan variabel dependennya adalah kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selanjutnya masuk pada bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum penelitian. Responden pada penelitian ini adalah pemerintah yang bekerja di kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah responden 45 orang. Karakteristik responden. Karakteristik responden menurut jenis kelamin didominasi oleh laki-laki, yaitu sebanyak 26 orang dengan persentase 57,8%. Karakteristik responden menurut usia didominasi dengan usia di atas 49 tahun dengan sebanyak 17 orang dengan persentase 37,8%. Selanjutnya, karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, yaitu didominasi dengan tingkat pendidikan sarjana atau S1 sebanyak 32 orang dengan tingkat persentase 71,1%. Dan yang terakhir, karakteristik responden berdasarkan jabatan, yaitu didominasi dengan posisi jabatan auditor media, yaitu sebanyak 18 orang dengan tingkat presentasi 40%. Selanjutnya, deskriptif statistik. Pada variabel kompetensi mempunyai nilai minimum sebesar 60 dan nilai maksimum 70 dengan nilai rata-rata 65,71 dan standar deviasi sebesar 2,096. Pada variabel independensi mempunyai nilai minimum 28 dengan nilai maksimum 36, nilai rata-rata 30,71, dengan standar deviasi sebesar 2,302. Pada variabel profesionalisme mempunyai nilai minimum 18 dan nilai maksimum 28, dengan nilai rata-rata 20,76 dan standar deviasi sebesar 2,238. Pada variabel pengalaman auditor mempunyai nilai minimum 34 dan nilai maksimum 44 dengan nilai rata-rata 39,78 dan standar deviasi sebesar 2,383. Dan pada variabel kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan mempunyai nilai minimum 33 dan nilai maksimum 39 dengan nilai rata-rata 35,47 dan standar deviasi sebesar 1,646. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menguji apakah data tersebut valid atau tidak. Uji validitas dilakukan dengan membandingkan R-tabel dengan R-hitung. Jika R-tabel lebih besar dari R-hitung, maka data tersebut valid. Tetapi jika R-hitung lebih kecil dari R-tabel, maka data tersebut tidak valid. Dapat dilihat pada slide bahwa hasil menunjukkan setiap variabel memiliki item pernyataan nilai R-hitung lebih besar dari R-tabel, maka dikatakan data tersebut semuanya valid. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang kita gunakan telah dapat diandalkan atau belum. Dapat dilihat pada slide, uji reliabilitas dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,06. Pada slide ini menunjukkan bahwa pada variabel kompetensi nilai Cronbach's alpha-nya sebesar 0,932, yaitu lebih besar dari 0,00. Maka variabel ini dikatakan reliable. Pada variabel independensi menunjukkan nilai Cronbach's alpha-nya sebesar 0,892, yaitu lebih besar dari 0,06. Maka pada variabel ini dikatakan reliable.
Lalu pada variabel profesionalisme, nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,876, yaitu lebih besar dari 0,06, yang menyatakan bahwa variabel ini reliable. Lalu pada variabel pengalaman, nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,700, yaitu lebih besar dari 0,06, yang menyatakan bahwa variabel ini reliable. Dan yang terakhir, pada variabel kemampuan auditor menyatakan bahwa nilai Cronbach alpha-nya sebesar 0,632, yaitu lebih besar dari 0,06. Dan variabel ini juga dikatakan reliable. Selanjutnya, uji normalitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian ini terdistribusi normal. Pada uji normalitas ini menggunakan tiga cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan histogram. Pada grafik kurva histogram menunjukkan berbentuk simetris, tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan, maka model regresi ini dikatakan normal. Yang kedua dengan menggunakan tabel normal PP plot. Pada tabel ini menunjukkan bahwa titik-titik pada kurva berada pada garis diagonalnya. Yang ketiga dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov. Pada tabel ini diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,956, yaitu lebih besar dari 0,05. Berarti dapat dikatakan normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian ini terjadi gejala multikolinearitas atau tidak. Model regresi yang baik tidak akan terjadi gejala multikolinearitas. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai tolerans apabila lebih besar dari 0,10, maka dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Dan apabila nilai V yang didapat lebih kecil dari 10, maka hal tersebut juga dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, pada penelitian ini terdapat bahwa setiap variabel mempunyai nilai toleransi di atas 0,10 atau lebih besar dari 0,10, dan nilai V-nya juga didapat lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa uji multikolinearitas ini dapat dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah pada penelitian ini terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk melihat ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada slide ini bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat titik-titik yang membentuk suatu pola. Maka pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan untuk memperkuat uji heteroskedastisitas, maka dapat dipertegas dengan uji Glatzer, yaitu pada hasil uji Glatzer ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Dapat dilihat pada tabel menunjukkan bahwa nilai koefisien regresinya menunjukkan bahwa nilai yang positif, yaitu sebesar 0,262, 0,141, 0,246, dan 0,157. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki hubungan positif dengan variabel dependen atau kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Dapat dilihat pada tabel, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi adjust R-square-nya menunjukkan sebesar 75%, yang berarti pada uji ini berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selanjutnya, uji F. Uji ini dilakukan untuk menguji apakah semua variabel independen pada model regresi ini berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependennya. Nah, dapat kita lihat pada slide menunjukkan bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,000.
dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependennya. Selanjutnya uji T. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi yang didapatnya lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Tetapi jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka variabel independen dikatakan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, dapat kita lihat pada slide, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya bab 5 penutup. Pada bab 5 ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan, dan saran. Pertama, kesimpulan. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang pertama, terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin tinggi pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dan yang kedua, terdapat pengaruh positif dan signifikan independensi auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dengan adanya sikap independensi, maka hasil audit dapat dipercaya karena auditor memiliki sikap yang tidak memihak pada pihak manapun, selalu menjalankan tugas dan mengedepankan kepentingan publik. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh positif dan signifikan profesionalisme auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dengan adanya sikap profesionalisme, maka seorang auditor cenderung mematuhi kode etik dan norma-norma yang berlaku dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran yang mungkin terjadi di masa depan yang dapat membahayakan profesinya. Dan yang keempat, terdapat pengaruh positif dan signifikan pengalaman auditor terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dengan adanya pengalaman yang dimiliki auditor, maka auditor tersebut akan memiliki pengetahuan yang lebih mengenai indikasi kecurangan, sehingga auditor lebih mudah mengenali mana yang mengindikasi adanya kecurangan. Dan yang terakhir, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompetensi, independensi, profesionalisme, dan pengalaman auditor secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Selanjutnya, keterbatasan. Keterbatasan pada penelitian ini yang pertama, dalam pengisian kuesioner, peneliti tidak dapat memantau atau mengawasi langsung responden dikarenakan adanya wabah COVID-19 dan mengharuskan pengisian kuesioner hanya melalui Google Form. Dan yang kedua, pengukuran seluruh variabel dilakukan secara subjektif atau berdasarkan persepsi responden, yang menimbulkan masalah bila persepsi responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang terakhir, saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas objek penelitian, tidak hanya di auditor pemerintah pada BPKP saja, tetapi juga dapat dilakukan pada auditor pemerintah seperti di BPK, Inspektorat Kementerian Lembaga, dan Inspektorat Kota atau Provinsi. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga penelitian ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.